Presiden Jokowi memang sudah mencanangkan transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat mandat untuk melaksanakan transformasi digital tersebut. Kita mendapat mandat untuk menyiapkan infrastruktur digital sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang digital. Salah satu transformasi digital yang sedang kita lakukan adalah migrasi dari TV analog ke siaran TV digital. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60A. Di situ dikatakan bahwa digitalisasi televisi ini sudah mulai pada November tahun ini, November 2022, dan insya Allah kick off-nya akan dilaksanakan April 2022. Artinya sudah mulai siaran digital kita lakukan. Ya, kemudian kita juga menyiapkan infrastruktur penunjang ya, terutama buat masyarakat yang mohon maaf ya masuk kategori tidak mampu berdasarkan data dari Kementerian Sosial untuk mendapatkan fasilitas set top box ya secara gratis, jumlahnya kurang lebih 6,7 juta. Ini merupakan wujud perhatian pemerintah termasuk lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta kepada masyarakat agar semua bisa menikmati TV digital secara merata. Dari segi infrastruktur penyiaran, Indonesia sebetulnya sangat tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran global. Ya. Padahal berbagai negara telah mematikan TV analog International Telecommunication Union atau ITU. Dalam konferensi ITU 2006 telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region 1 menuntaskan analog switch off paling lambat 2015. Demikian pula pada konferensi ITU 2007 dan 2012, pita spektrum frekuensi radio UHF 700 MHz semula untuk televisi terestrial ditetapkan menjadi layanan mobile broadband. Sedangkan di tingkat regional terdapat deklarasi ASEAN untuk menuntaskan ASO di tahun 2020. Dalam ruang lingkup media dan informasi, transformasi digital kita harapkan membawa dampak yang besar terhadap industri media dan informasi. Dari sisi industri penyiaran televisi, aspek inovasi dalam proses transformasi digital ini adalah perubahan dari sisi kualitas penyiaran dan efisiensi pemanfaatan ruang frekuensi. Penggantian transmisi analog ke digital akan menciptakan efisiensi pemakaian spektrum frekuensi, mampu menghemat bandwidth, kebal terhadap gangguan dan atau noise, serta dilengkapi sistem yang mampu memperbaiki kesalahan pengiriman data akibat gangguan atau noise yang disebut FEC, Forward Error Correction, sehingga informasi yang diterima utuh bisa diterima secara utuh kembali atau error free. Dengan demikian, kualitas siaran televisi digital akan lebih optimal. Selain itu, dampak yang dihasilkan dari proses ini adalah peningkatan efektivitas industri penyiaran. Transformasi digital tidak hanya terjadi di industri penyiaran, tetapi juga industri media massa. Proses digitalisasi penyiaran akan membuat frekuensi di 700 MHz atau megahertz bisa ditata ulang dan dimanfaatkan untuk layanan lain seperti internet cepat. Pita frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk siaran televisi tersebut dapat mendukung internet berkecepatan tinggi. Untuk siaran digital sendiri dapat menggunakan frekuensi 112 MHz. Adanya efisiensi frekuensi yang dimanfaatkan untuk internet berkecepatan tinggi akan turut mengubah lanskap dan ekosistem industri media dan informasi. Oleh karena itu, proses transformasi digital industri media massa yang bertaut dengan proses digitalisasi penyiaran. Dengan demikian, proses adaptasi, inovasi, dan situasi ekosistem media informasi mutakhir menjadi sangat penting. Nah, kita berharap dengan adanya digitalisasi, apa yang nanti kelak akan didorong oleh publisher right, yakni jurnalisme ataupun pers yang berkualitas bisa kita capai karena kita punya katakanlah fair playing field, ya, kesetaraan lapangan pertandingan dengan media-media digital global. Oleh karena itu, kita berharap migrasi dari analog ke digital tidak hanya sebuah migrasi atau perubahan yang sifatnya teknologi atau teknis, tetapi juga membawa perubahan yang substansial. Dalam hal ini adalah perubahan
kualitas pers kita, kualitas jurnalisme kita menjadi jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga webinar ini bermanfaat, bisa menanamkan pengetahuan atau informasi baru tentang ASO, tentang analog switch off, tetapi juga kita berharap webinar ini bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendukung migrasi dari TV analog ke TV digital. Dan ini adalah untuk menyehatkan industri telekomunikasi dan penyiaran. Seperti tadi saya sampaikan, antara untuk broadband dan untuk broadcast. Dan optimalisasi sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi. Itulah backbone atau tulang punggung kenapa kita harus beralih ke siaran TV digital. Next, lanjut. Nah, ini urgensinya. Urgensinya yang pertama tentu untuk kepentingan publik, karena publik akan mendapatkan siaran yang lebih bagus, lebih bersih, gambarnya, jernih, suaranya, dan secara teknologi ini juga akan lebih canggih lagi. Yang kedua, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, efisiensi penggunaan frekuensi. Jadi selama ini dengan menggunakan frekuensi analog atau siaran TV itu sekarang ini satu televisi itu menggunakan satu frekuensi. Padahal kita tahu bahwa frekuensi itu adalah sumber daya yang terbatas, tidak bisa diperbanyak. Jadi ya adanya hanya segitu. Nah, tetapi dengan siaran TV digital, satu frekuensi bisa digunakan antara 8 sampai dengan 16 kanal televisi. Jadi ini sangat-sangat efisien. Sehingga sisa frekuensi yang tadinya itu di Indonesia ada hampir 700 televisi. Jadi kita bisa membayangkan frekuensi Indonesia itu sudah penuh. Karena itu perlu adanya refarming, penataan ulang frekuensi. Nah, dengan adanya siaran TV digital, satu frekuensi bisa digunakan maksimal sampai dengan 16 kanal ini, maka sisa frekuensinya digunakan untuk akses internet, untuk mendorong ekonomi digital dan industri di era 4.0. Bahkan juga tersedia, ini termasuk digital dividend, untuk alokasi frekuensi broadband 5G yang akan digunakan. Nah, tanpa adanya penataan frekuensi, maka kalau terjadi inovasi-inovasi teknologi, misalnya sekarang ada 5G atau nantinya ada 6G dan lain sebagainya, ini tidak bisa terakomodir. Tetapi dengan adanya penataan frekuensi dari tadinya lebih banyak digunakan untuk broadcast, dan sekarang broadcast ini bisa diefisienkan melalui siaran TV digital. Dan di samping itu juga untuk early warning system. Early warning system ketika terjadi bencana, maka siaran TV digital itu ada notifikasi bahwa misalnya terjadi bencana kekuatan berapa skala Richter, begitu itu. Dan juga menghindari sengketa-sengketa dengan negara tetangga. Karena sekarang ini dengan menggunakan siaran TV analog, mudah sekali interferensi antara negara kita diinterferen oleh negara tetangga atau demikian sebaliknya. Pada waktu-waktu yang lalu untuk siaran radio juga demikian. Kita peluberan radio ataupun TV dari negara tetangga itu sangat luar biasa, sehingga masyarakat di daerah perbatasan tahu informasi hanya dari negara tetangga. Nah, ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme juga. Kemudian kalau dulu RRI kemudian mendirikan stasiun-stasiun radio di perbatasan. Ini adalah untuk meningkatkan untuk ketahanan informasi, tetapi juga agar masyarakat di perbatasan betul-betul mengenal negaranya. Jadi itulah kenapa siaran TV analog itu harus diberhentikan atau harus dimatikan, karena ada kepentingan yang lebih besar yang untuk perkembangan teknologi, tetapi lebih dari itu adalah untuk masyarakat. Next, selanjutnya. Nah, ini perbedaan dalam sistem teknologinya, bahwa untuk siaran TV analog itu penyelenggaraan program siarannya masing-masing frekuensi analog, minus ataupun boros frekuensi, dan tentunya kualitasnya kurang optimal. Semakin jauh letak antena dari stasiun pemancar TV, sinyal diterima akan melemah. Tetapi dengan siaran TV digital, penyelenggaraan program siaran ini tanpa menggunakan siaran analog, karena menggunakan siaran frekuensi digital yang lebih efisien. Dan dengan siaran TV digital ini ada penyelenggara multiplexing. Jadi sekarang ini di era
perkembangan teknologi, terjadi apa yang disebut dengan media morfosis. Media morfosis adalah transformasi media karena perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya multi-platform, multi-flexing, ini tentunya semua akan mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian juga penyelenggara layanan dengan menggunakan infrastruktur multiplexing yang menggabungkan program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multiplexing yang dipancarkan melalui media transmisi terestrial, kemudian diterima dengan perangkat penerima siaran. Dan masing-masing MUX, jadi untuk siaran TV digital ini ada penyelenggara MUX, dan untuk pengelola siaran bisa hanya menyewa MUX, jadi mereka tidak perlu membeli peralatan pemancar sendiri dan lain-lain. Next, lanjut. Lanjut, silakan. Dan ini saya kira ini keterangan yang tadi sudah. Lanjut saja, next. Ini kalau perbandingan yang ASO di Eropa dan Amerika itu sudah sejak tahun 2006, 2007, kemudian Swiss Jerman itu 2008, 2009, 2001, Korea Selatan. Nah ini Asia Tenggara, Brunei itu tahun 2017, Singapura 2019, Malaysia 2019, Vietnam, Thailand, Myanmar 2020, dan kita bersyukur Indonesia tahun 2020 juga. Jadi pada November 2020 dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Next, lanjut. Ini adalah jumlah penyelenggara penyiaran. Ini penyelenggara penyiaran Indonesia, jadi TV di Indonesia itu jumlahnya 699. Kita bayangkan kalau satu TV, satu frekuensi, ya tentunya sudah sangat penuh spektrum frekuensi kita. Inilah yang kemudian diefisienkan. Next, lanjut. Ini cara mendapatkan siaran TV digital, ini kita bersama Agnesmo untuk sosialisasi. Next, lanjut. Nah, untuk masyarakat, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu cemas bahwa TV lama yang mereka punya, misalnya TV tabung ataupun TV analog, masih bisa digunakan hanya menambah set-top box ini untuk mengubah sinyal TV menjadi gambar dan suara yang ditampilkan dari TV analog, tetapi bisa dibaca oleh TV analog ini untuk menampilkan audiovisual digital. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Halaman 7 itu adalah, nah seperti ini. Jadi kira-kira inilah nanti yang akan terjadi ketika di Jawa Timur ataupun di berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia sudah melaksanakan yang namanya ASO atau analog switch off atau penghentian siaran TV analog. Jadi TV kita yang di rumah, kalau ada TV tabung akan terlihat seperti itu, tidak ada gambarnya sama sekali. Kalau TV LED yang belum digital juga sama, tidak ada gambarnya sama sekali, no signal, tidak ada sinyal, menjadi blue screen dan seperti ini. Ini yang akan terjadi nanti kalau sudah ASO. Nah tadi Mbak Bella sudah nyebut kapan sih peristiwa ini akan terjadi gitu ya. Maka peristiwa ini akan terjadi pertama kali adalah tanggal 30 April tahun 2022 atau mungkin hanya kira-kira 3 bulan dari sekarang. Ingat, per tahun 2022 seluruh TV analog akan dimatikan dan akan bermigrasi ke TV digital. Segera tambahkan set-top box Matic Apple DVB-T2 HD pada TV lama Anda untuk dapat menyaksikan siaran terbaik dan terlengkap. Masih menggunakan TV tabung seperti ini? Mau ganti ke Smart TV dan seluruh perlengkapannya tapi mahal? Saatnya ubah TV tabung di rumah Anda menjadi Smart TV tanpa perlu mengganti TV. Upgrade device Anda kurang dari 500 ribuan. Harga terjangkau, kualitas memukau. Dengan Matic Apple DVB-T2 plus Wi-Fi dongle, fitur super lengkap, size minimalis,
namun memiliki kemampuan super canggih. Semua item super ini bisa Anda temukan di Matic Official Store melalui beberapa e-commerce terbesar di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Berbelanja mudah, cukup buka handphone Anda. Kunjungi Matic Official Store melalui e-commerce kesayangan Anda. Klik order, tunggu sebentar, pesanan Anda sampai. Minigun. Kita akan membahasnya dalam video ini. Minigun merupakan senapan mesin dengan sistem rotary yang digerakkan oleh motor listrik. Nenek moyang minigun adalah senjata Gatling gun yang diciptakan oleh Richard Jordan Gatling pada tahun 1800 diganti dengan motor listrik. Tapi pada masa itu, mulai muncul senjata otomatis yang digerakkan oleh recoil, blowback, ataupun gas hasil penembakan. Sistem ini jauh lebih sederhana dan murah, sehingga mekanisme Gatling gun yang lebih rumit ditinggalkan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, sistem